Bangsa ini terlahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Bahkan sejarah mencatat kurang lebih selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan yang terakhir oleh bangsa Jepang. Tak banyak yang menyoroti perilaku dan sikap kaum pemuda muslimnya ketika penjajahan kolonial berlangsung. Karena selama ini sejarah hanya banyak mencatat perjuangan pemuda di ranah perjuangan tokoh nasionalis. Memang benar, para kolonialis tidak langsung memulai penjajahannya ketika orang-orang mereka pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16 Masehi. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda dan Eropa pada umumnya merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti hari ini. Sehingga pengaruhnya secara langsung kepada pemuda pun mengikuti arus politik yang diterapkan penjajah. Pada tanggal 20 Maret 1602, Staten General yang mengeluarkan sebuah surat izin bernama Oktrooi pada sebuah perusahaan yang bernama VOC. Izin tersebut berupa hak eksklusif yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Ternyata kedatangan sejumlah pegawai-pegawai VOC memengaruhi lahirnya sistem pernyaian di Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa. Kebanyakan pegawai Eropa datang dalam keadaan perjaka. Di antaranya, mereka memilih tinggal dengan wanita pribumi yang disebut sebagai gundik. Inilah realitas yang dihadapi para pemudi ketika awal kolonial datang ke negeri ini. Mereka harus mempertahankan diri dari pergundikan. Meningkatnya dominasi Belanda atas Pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan guna menopang kegiatan perkebunan dan perdagangan di tanah warisan leluhur Pangeran Diponegoro, ditambah kesewenang-wenangan lainnya di bidang pajak puasa serta intervensi pada kerajaan, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada penjajah Belanda dengan dukungan mayoritas penduduk dan pemuda di Jawa Tengah. Dalam pertempuran sekitar 5 tahun itu, lebih kurang 215.000 pribumi gugur. Setelah Perang Jawa selesai dan Pangeran Diponegoro ditangkap, posisi Belanda jauh lebih kuat. Maka VOC semakin memantapkan diri sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa, terlebih setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Karenanya, Belanda memutuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda. Maka Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa yang pemerintah kolonial Belanda menyebutnya dengan istilah kulturstelsel yang berarti sistem tanaman. Namun kulturstelsel pada pelaksanaannya merupakan pemaksaan pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Dari sekitar 19% naik menjadi 33% pendapatan Belanda berasal dari Jawa. Pada awalnya, sistem tanam paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda, namun para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta, dan pengusaha Tionghoa. Setelah sistem tanam paksa direorganisasi, pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain utama. Hanya saja, semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem tanam paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem tanam paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda yang memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal. Masa di mana pemerintah melepas peran-peran ekonominya dan menyerahkan eksploitasi ekonomi kepada modal swasta. Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di tahun 1901 bahwa kebijakan baru politik etis yang dicanangkan Van Deventer akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis ini merupakan pengakuan Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara dan bertujuan meningkatkan standar kehidupan penduduk asli melalui slogan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Namun pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan. Fakta yang terjadi pada politik etis hanya melahirkan kaum nasionalis. Politik etis ini memberikan kesempatan pengenyaman pendidikan melalui sistem edukasi untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia untuk memahami ide-ide politik barat dan mengenai kemerdekaan, kebebasan, dan demokrasi. Pada tahun 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan Asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Gerakan ini masih terpengaruh pemikiran barat dan terinspirasi kebebasan dari penjajah. Dalam kurun waktu penerapan politik etis ini dimanfaatkan juga sebagai peluang gerakan-gerakan perlawanan. Misalnya Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo.
Organisasi ini lahir untuk mendukung para pengusaha pribumi atas dominasi pengusaha Tionghoa terhadap ekonomi lokal. Di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh. Kemudian pada tahun 1912, Hosso Kroaminoto yang berusia 23 tahun bersama Hasan Ali Suharti mendirikan organisasi Sarekat Islam di Surabaya. Terkait perlawanan terhadap Belanda, maka Sarekat Islam yang kelak berkembang menjadi Partai Politik Serikat Islam justru layak dijadikan acuan gerakan politik nasional pertama yang menginisiasi kebangkitan melawan imperialisme. Sebab gerakan kebangkitannya bukan hanya menakjubkan pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga umat Islam sendiri. Menjelang tahun 1919, anggotanya bahkan mencapai angka hampir 2.500.000 orang. Pertemuan-pertemuannya mulai disebut sebagai Kongres Nasional. Sarekat Islam bahkan juga berani menuntut self-bestor atau self-governance, yakni terbentuknya pemerintahan mandiri di luar patronase kolonial Belanda dan menyeratkan seruan pada persatuan Islam di bawah Khilafah Utsmaniyah. Selain berkonsentrasi dalam penyatuan umat Islam untuk melawan penjajah Belanda, Sarekat Islam dalam kongresnya juga membahas dukungan terhadap pengembalian khilafah di tengah-tengah umat Islam. Hal tersebut tercatat dalam Al-Islam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1924 yang secara khusus membahas delegasi yang akan menghadiri Kongres Khilafah di Kairo pada Maret 1925. Gerakan-gerakan penting lainnya yang menyebabkan terbukanya pemikiran politik pribumi adalah Muhammadiyah, Gerakan Reformis Sosio-Religius Islam, Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, dan gerakan komunis yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal. Akan tetapi ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakannya, bahkan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif untuk menekan semua tindakan yang diduga subversif. Seberapapun besar kekuatan kolonialisme, sejatinya pasti akan melahirkan perlawanan. Inilah sunatullah dalam ekspresi Goriza Bako, yakni kecenderungan mempertahankan diri pada setiap manusia. Memang benar, awalnya pemuda berjuang dengan kekuatan fisik, lalu kolonial memporak-porandakannya dengan keunggulan persenjataan. Berlanjut perlawanan pada kekuatan intelektual bentukan penjajah sampai pada perlawanan melalui kekuatan politik dengan dasar liberalisme dan nasionalisme yang diadaptasi dan diadopsi dari jejak-jejak kolonial. Sayangnya, sikap ini justru membuat bangsa ini tidak mampu melepaskan diri dari penjajahan meski berubah wajah dari kolonialisme secara fisik menjadi neokolonialisme dalam gaya yang baru, yaitu berupa controlling dari negara-negara penjajah yang menamakan dirinya sebagai negara adidaya ataupun negara maju. Sesungguhnya, perjuangan dalam kerangka liberalisme hanya akan mengulang kekalahan dan tetap memperpanjang umur kolonialisme. Maka perjuangan melawan kolonialisme harus dilakukan dengan menggunakan konsep persatuan yang berlandaskan akidah dan menggapai ridho Allah. Ketika para pemuda dengan segenap potensinya dari sisi pemikiran dan kekuatan kemudian bergabung dalam barisan perjuangan melawan kolonialisme, mereka para pemuda akan mampu mengambil peran besar dalam barisan perjuangan. Terlebih saat para pemuda mampu membekali diri dengan visi misi perjuangan yang benar serta menempuh jalan perjuangan sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, maka kemenangan hakikilah yang akan didapatkan, yakni membebaskan manusia dari perbudakan kepada selain Allah. Pemuda yang bersungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga dan pemikirannya dengan landasan sahih pasti mampu menjadi jalan yang mengantarkan pada pertolongan Allah, yaitu kemenangan. Sejarah juga mencatat banyak tokoh pemuda yang mampu mengomandoi perjuangan di masa lalu. Maka pemuda hari ini harus membuka dan dibukakan mata hatinya serta dibelalakan dengan keagungan Islam. Islam bukan hanya sekedar agama ritual, tetapi pengaturan politik dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Siapapun yang mau mencari kebenaran dengan hati yang ikhlas, pasti dia akan menerima Islam, tergerak dan terdorong untuk memperjuangkan diterapkannya syariat Islam kafah.